Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama bertafakuh fi dinillahi azza wa jal. Di hari-hari akhir Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan umur yang panjang pada kita. Sehingga kita bisa sampai ke penghujung dari bulan Ramadan. Seakan waktu bergulir tanpa terasa. Kemarin baru kita masuk. Kemarin kita baru hiruk pikuk menantikan ru'yatul hilal dan sidang isbat. Dan kini kita sampai pada penghujung bulan Ramadan. Ada rasa girang. Karena telah terbukti Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh pada kita umur yang panjang. Telah terbukti Allah Subhanahu wa taala memudahkan puasa untuk kita. Ini patut kita syukuri. Patut kita bersenang, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan kemurahan Allah dan karunia darinya, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bergembira, bersenang ria. Umat Islam bersenang ria, bergembira bukan ketika mendapatkan dunia, bukan tatkala mendapatkan harta, jabatan, tahta ataupun yang lainnya. Satu hal yang menjadikan orang yang beriman bahagia adalah tatkala dibukakannya pintu hidayat, dimudahkannya amal soleh, diberikannya kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar. Innallah yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Sepatutnya di akhir Ramadan ini kita kembali berintrospeksi diri untuk menyadari betapa besarnya karunia Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menemui bulan Ramadan, mendapatkan kesempatan beribadah di bulan Ramadan. Karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan, jabatan, kedudukan, popularitas kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kekayaan dunia, kemewahan dunia Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Orang kafir paling kafir, Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, mereka orang kafir paling kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka orang kafir paling kafir. Namun demikian, Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati bergelimang dalam kekayaan dunia ini. Namun kata Nabi, wala yu'ti, dan Allah tidak memberikan, tidak berkenan untuk membukakan pintu hidayah, pintu iman. Wala yu'til iman, Allah tidak rela memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Karena itu sadarilah, saudaraku, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Di penghujung Ramadan ini, kita membuktikan bahwa Allah betul-betul cinta kepada kita. Dengan dimudahkannya, diringankannya untuk kita beribadah dan menjalankan salah satu rukun agama kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Semoga dari puasa yang telah kita jalani 1 bulan ini, dari puasa 1 bulan yang hanya tersisa beberapa waktu saja, tinggal 1 atau 2 hari,
Semoga di penghujung Ramadan ini kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Di antara etika yang dahulu dicontohkan oleh salafun saleh, tatkala mereka sampai di ujung perjalanan panjang ibadah mereka, tatkala mereka telah berhasil menunaikan ibadah, mereka tidak bangga, membusungkan dada, menyombongkan diri, merasa bahwa seluruh amalnya telah diterima. Justru sebaliknya, tatkala kaum salaf, ulama-ulama terdahulu, para sahabat, orang-orang saleh, orang-orang siddiqin wa syuhada telah berhasil menjalankan ibadah, mereka bertambah tawadhu, bertambah rendah diri di hadapan Allah. Merasa semakin khawatir kalau ibadahnya tidak diterima. Khawatir kalau apa yang dia dapat dari ibadah hanya sekedar lelah dan letih semata. Karena kita sadar, sepatutnya kita menyadari pula bahwa ternyata kita belum maksimal menjalankan ibadah. Masih terlalu banyak noda yang mengotori ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang yu'tuna ma ataw, menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun demikian, wa qulubuhum wajilah, di dalam diri mereka, dalam jiwa mereka justru tumbuh rasa takut. Semakin mereka banyak beribadah, semakin mereka khawatir, bukan semakin sombong, bukan semakin membusungkan dada, namun mereka semakin khawatir kalau apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Suatu hari, ketika Nabi SAW membacakan ayat ini di hadapan Aisyah, istri beliau tercinta, Aisyah bertanya, "Ahumul ladzina yaznun wa yasrikun?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dari ayat ini orang-orang yang menjalankan semua yang apa telah mereka jalankan, kemudian mereka dalam kondisi kekhawatiran, itu adalah yang dimaksud adalah orang-orang yang berzina, mencuri? Kata Nabi, "La ya ibnat as-Siddiq." Tidak, wahai putri As-Siddiq, yaitu putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa nabiyya. Bahkan yang dimaksud dari ayat ini adalah orang-orang yang yusallun, orang yang rajin salat. Wa yatasaddaqun, dan mereka rajin dermawan, membayar sedekah, membayar zakat. Dan kemudian mereka walaupun rajin menunaikan semua ibadah, mereka khawatir, mereka takut kalau alla yutaqabbala minhum, kalau mereka ibadah itu tidak Allah terima. Yang mereka khawatir kalau yang mereka dapatkan dari ibadahnya hanya rasa lelah, rasa letih belaka. Apalagi kita semua telah sering mendengar, membaca, melantunkan, dan bahkan juga mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Dan kelak dari kiamat akan kami datangkan semua amalan orang-orang yang berbuat sekutu, berbuat kesyirikan kepada Allah. Kami datangkan semua amalannya, yang sekilas amalan tersebut membawa pahala yang besar bagaikan gunung yang menjulang. Namun ternyata faja'alna haba'an mantsura, pahala yang telah menggunung itu Allah hapuskan, Allah hancurkan, Allah luluh lantahkan semuanya, sehingga semuanya menjadi debu yang berterbangan. Nabi SAW juga bersabda, memberikan peringatan yang serupa, "La a'lamu aqwaman ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanat ka'amthali jibali tihamata bidan." Sungguh aku mengetahui dari umatku ada orang-orang yang kelak di hari kiamat mereka hadir, mereka dibangkitkan dengan membawa pahala yang begitu banyak bagaikan gunung Tihamah, gunung yang menjulang tinggi yang ada di negeri Tihamah di daerah Yaman. Gunungnya tinggi-tinggi, semuanya berwarna putih,
sebagai gambaran bahwa itu betul-betul pahala yang luar biasa. Banyak pahala yang betul-betul besar. Namun demikian, Allah jadikan pahala yang begitu banyak semuanya hancur luluh lantah. Kenapa? Innahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Sayang, di saat mereka di dunia, mereka beribadah dengan begitu getol, begitu banyak ibadah mereka jalankan, namun di saat yang sama pula, ketika mereka berada di tempat yang sunyi, mendapatkan peluang untuk berbuat dosa, mereka tidak menyanyiakannya. Mereka segera terjerumus dan terjerembab dalam perbuatan dosa. Suatu hari Nabi juga bersabda, memberikan warning kepada para sahabat. Atadruna manal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang merugi itu? Tahukah kalian siapakah orang yang pailit itu? Spontan para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang merugi dari kami, orang yang menurut kami dikatakan merugi, bangkrut, pailit, adalah orang yang tidak lagi punya aset, tidak punya satu dirham, tidak punya uang sedikit pun. Itulah orang yang pailit. Yang semula kaya raya, kemudian tiba-tiba dia menjadi miskin, tidak punya aset, tidak punya uang sedikit pun. Bahkan satu dirham pun tidak punya. Itu orang yang pailit. Namun kata Nabi, tidak demikian. Al-muflisu min ummati. Orang yang pailit. Orang yang pailit dari kalangan umatku yang betul-betul pailit adalah orang yang kelak di hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak. Man ya'ti yaumal qiyamah bihasanat. Orang yang kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi membawa pahala yang sangat banyak. Namun waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qatala hadza wa akala mala hadza. Namun sayang, di saat yang sama mereka juga datang dengan membawa dosa yang banyak pula. Dosa memukul orang ini, membunuh orang itu, memaki orang ini, dan merampas hak orang itu. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Sehingga korban dosanya dia, orang-orang yang menjadi korban ulahnya semasa di dunia, yang dizalimi, yang dirampas haknya, yang dinodai kehormatannya, meminta tebusan kepada Allah atas perbuatan orang tersebut, sehingga pahala yang begitu banyak tadi digunakan untuk menebus dosa-dosa dia. Fa'in faniyat, bila ternyata dosa dia lebih banyak sehingga seluruh pahala yang berhasil dia bawa dibawa serta di alam mahsyar di hari kiamat ternyata tidak cukup untuk menebus dosa-dosa dia. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min sayyi'atihim faturihat alih. Dosa-dosa mereka akan dikonversi, dipindahkan, dibebankan kepada dia. Sehingga akhirnya dia kehabisan pahala dan harus menanggung dosa sebagai tebusan atas perbuatan kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Dan selanjutnya, endingnya, dia akan diseret, faturiha finnar. Dia akan diseret dan diceburkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Betul, kita telah berpuasa 1 bulan penuh. Betul, kita telah menunaikan qiyamul lail, alhamdulillah, salat tarawih berjamaah di masjid bersama imam. Sehingga dicatatkan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berqiyam atau qiyamul lail semalam suntuk. Betul mungkin Anda telah menghatamkan Al-Quran, betul mungkin Anda telah memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, dan mungkin banyak pahala yang telah Anda lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Namun ternyata siapakah dari kita yang tidak menodai Ramadan dengan ghibah, namimah,
dusta, perbuatan maksiat yang lainnya. Adakah dari kita yang merasa dirinya suci dari perbuatan dosa dan maksiat? Sepatutnya sebelum momentum berlalu, mari kita bersihkan lembaran Ramadan kita dengan bertaubat dan beristighfar. Bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada sesama, kepada orang yang kita zalimi. Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan akan hal ini dengan sabdanya, "Man kana lahu madlamatun li akhihi falyatahalal minhu al-yawm." Siapapun dari kalian yang pernah menyakiti, menzalimi saudaranya, hendaknya dia segera minta dimaafkan, minta dihalalkan sebelum datangnya hari di mana tidak lagi berguna dinar ataupun dirham. Yang ada hanya hasanat, yang ada hanya pahala ibadah. Hendaknya mumpung Ramadan masih ada, kita bersihkan lembaran catatan amal kita dari noda dosa. Kita beristighfar kepada Allah, mohon ampunan, dan kemudian kita mohon maaf kepada saudara kita yang mungkin pernah kita gunjing, mungkin yang di Ramadan ini kita goda, kita ganggu, kita sakiti, kita coreng harga dirinya, dan mungkin kita tidak menyadari bahwa mungkin kita telah menusuk dan menyakiti perasaannya. Ittaqu da'watul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Waspadailah oleh kalian doa orang yang kalian zalimi, karena sejatinya doanya orang yang terzalimi itu tidak terhalang dari Allah SWT. Pasti akan Allah dengar dan langsung Allah terima dan Allah kabulkan. Saudaraku pemirsa Fatwa TV ini dimanapun Anda berada, pada momentum akhir Ramadan ini, mari kita tumbuhkan kesadaran dalam diri kita, rasa was-was, rasa kekhawatiran, kalau ibadah kita itu tidak Allah terima, atau bisa jadi dosa yang kita lakukan di Ramadan lebih besar dibanding pahala yang kita dapat, kita peroleh di bulan Ramadan. Sehingga etika yang seharusnya kita lakukan setelah kita usai dari menjalankan ibadah adalah mengobarkan semangat khauf, mengobarkan rasa kekhawatiran kalau Allah tidak mengabulkan, Allah tidak menerima ibadah kita. Sebagaimana yang diceritakan dalam ayat di atas, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jangan busungkan dada kita. Bisa jadi kita mungkin berpuasa dengan benar, betul. Bisa jadi kita rajin sholat tarawih bersama imam sampai salam, betul. Tetapi di saat yang sama, bisa jadi kita menyakiti orang lain pula, merampas hak orang lain. Karena marilah kita bersihkan lembaran Ramadan ini dengan bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepada saudara kita. Marilah di saat yang sama kita tumbuhkan roja, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita yang mungkin compang-camping dengan dosa dan maksiat yang masih kita lakukan di Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita yang ternyata belum maksimal kita lakukan. Seringkali kita masih menjalankan puasa sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah rutinitas. Kita belum sepenuhnya menjiwai semangat berpuasa Ramadan. Sepatutnya di akhir dari momentum Ramadan ini, kita juga menumbuhkan kesadaran untuk terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini dapat kita akhiri dengan husnul khitam, khitamuhu misk. Kita menutup Ramadan ini dengan amalan yang indah, amalan yang sempurna, amalan yang saleh. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sejatinya
standar acuan amalan hamba itu adalah amalan terakhirnya. Mungkin kita terobsesi di awal Ramadan dengan semaraknya kaum muslimin berpuasa, semaraknya kaum muslimin menunaikan tarawih. Tapi bisa jadi di akhir Ramadan ini semangat kita telah luntur dan kita mulai tersibukkan perhatian kita, konsentrasi kita mungkin telah berpindah dari memikirkan ibadah, fokus menunaikan ketaatan kepada Allah, mengukir lembaran demi lembaran ketakwaan. Bisa jadi di akhir Ramadan ini semua itu mulai kita abaikan, kita kesampingkan, dan orientasi kita berpindah menjadi urusan pesta hari raya, pakaian baru, hidangan hari Id, rekreasi Lebaran, kumpul sana, kumpul sini, sehingga kita tidak lagi peduli, kita lagi fokus dengan ibadah puasa kita, dengan salat tarawih kita, dengan sedekah kita, dan zikir kita, serta amalan-amalan ibadah yang lainnya. Karenanya, momentum yang sangat krusial, yang menjadi standar mutu ibadah kita, itu adalah apa yang kita lakukan di detik-detik terakhir, di hari-hari terakhir Ramadan ini. Karena itu dahulu Nabi SAW di akhir Ramadan, beliau lebih gigih bermujahadah menjalankan ibadah dibanding di awal Ramadan. Di akhir Ramadan Nabi bermujahadah dengan beriktikaf, dengan menghidupkan malam Ramadan, dengan berzikir, berdoa. Beliau melipat gandakan semangat dan mengoptimalkan waktu serta peluang yang bisa beliau lakukan. Bahkan di malam-malam terakhir Ramadan, di hari akhir Ramadan, beliau memaksimalkan keikutsertaan keluarganya dalam beribadah. Ya. Di akhir Ramadan Nabi SAW berusaha mengoptimalkan semaksimal yang bisa beliau lakukan untuk mengikut sertakan keluarganya dalam ibadah. Dahulu Nabi SAW di 10 hari terakhir, beliau membangunkan keluarganya untuk ikut bermunajah di malam hari, di akhir malam, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Selain untuk mendapatkan peluang beribadah qiyam kepada Allah di malam-malam Lailatul Qadar, malam yang mulia atau yang disebut dengan Lailatul Qadar, beliau juga ingin mengakhiri catatan amal Ramadan, catatan ibadah di akhir Ramadan dengan amalan yang paling indah, amalan yang paling sempurna, amalan yang semaksimal mungkin, lebih maksimal dibanding amalan di awal Ramadan. Coba Anda sedikit termenung, memikirkan kondisi diri Anda di akhir Ramadan ini. Apakah semangat ibadah Anda di akhir Ramadan lebih berkobar dibanding semangat Anda di awal Ramadan? Semangat Anda untuk berzikir, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di awal Ramadan lebih semangat, atau sebaliknya di akhir Ramadan lebih berkobar dibanding semangat di awal Ramadan? Karena sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Standar nilai, standar mutu setiap amalan itu adalah penghujungnya, akhir dari amalan tersebut. Karena itu jangan ada persepsi dalam diri kita bahwa sudah tarawih, qiyam terus menerus, sudah hatam di awal Ramadan, kemudian di akhir Ramadan kita luntur semangat. Tidak. Tidak sepatutnya kita punya pemikiran semacam itu. Justru sebaliknya, momentum yang tinggal sesaat lagi, tinggal sekejap lagi Ramadan akan berlalu, kita lipat gandakan usaha kita beribadah. Sehingga catatan lembaran, catatan amal Ramadan kita ditutup dengan amalan yang paling maksimal. Amalan maksimal, ibadah maksimal yang kita lakukan adalah yang kita lakukan di akhir Ramadan, atau yang disebut dengan Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Kalau kita berhasil
mengakhiri Ramadan ini dengan amal yang lebih sempurna dibanding amalan kita di awal Ramadan, maka itu pertanda bahwa betul-betul Anda telah menjadi orang yang bertakwa. Karena idealnya dengan berpuasa hari pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, keimanan Anda bertambah. Keimanan Anda meningkat, ketakwaan Anda berlipat ganda. Ketika terus Anda berpuasa, beribadah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir sebulan genap. Maka idealnya di akhir Ramadan, keikhlasan Anda berlipat ganda, semangat Anda beribadah berlipat ganda, semakin berkobar. Keuletan Anda dalam bermunajah kepada Allah semakin berlipat ganda. Bukan malah sebaliknya mengalami kemerosotan, kemunduran dengan dalih sudah berakhir. Ramadan sesaat lagi berakhir. Sudah terlalu banyak amalan yang telah kita lakukan. Tidak. Justru seiring dengan peningkatan iman dan takwa, maka semakin tinggi, semakin banyak amal yang kita lakukan, bukan sebaliknya. Sehingga ketika Nabi SAW, dan beliau adalah teladan kita dalam hal ini, ketika Nabi SAW mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, apa yang beliau lakukan? Bukan beliau merasa puas dan kemudian beristirahat, tidak. Yang beliau lakukan justru melipat gandakan pahala, melipat gandakan ibadah, melipat gandakan amalan. Hingga ketika suatu hari beliau sholat hingga kakinya bengkak-bengkak, ditegur oleh Aisyah. Maka simak jawaban Nabi SAW. Afala akunu abdan syakura. Tatkala aku telah mendapatkan kepastian bahwa Allah menjamin dosa-dosaku diampuni, yang baik dosa telah lalu ataupun yang akan datang, maka kemurahan Allah ini bukannya menjadikan kita kendor semangat, merasa telah selesai tugas kita, telah berhasil, tidak. Justru itu menjadi pecut baru, menjadi cambuk baru untuk melipat gandakan, menyegerakan langkah, dan beramal dengan yang lebih indah dan lebih maksimal. Itulah yang seharusnya dilakukan orang yang bertakwa. Karena itu kalau Anda justru di akhir Ramadan terjadi penurunan, melakukan kemerosotan dalam beribadah, itu pertanda Anda gagal menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika di akhir Ramadan Anda semakin bersemangat untuk beribadah, maka itu indikasi Anda betul-betul, puasa Anda betul-betul mengantarkan Anda untuk menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang Allah tegaskan dalam ayatnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari, dan selanjutnya, ketakwaan kita semakin sempurna, semakin tinggi. Dan seketika iman, takwa semakin tinggi, maka semangat beribadah pun semakin menggebu, semakin besar, bukan semakin surut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.